Assalamualaikum, welcome to Ngaji Wena by Hajar Karimah. Oke, hari ini aku mau sharing ke teman-teman tentang pengalaman aku mengikuti ujian tashih metode Umi dan Qiroati. Jadi aku udah pernah ikut dua-duanya dan alhamdulillah lulus semua dalam sekali tahap coba. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita ke tips-tips dan triknya teman-teman, aku mau ngasih tahu dulu kalau aku udah pernah ujian tashih metode Umi itu udah lama banget, udah sekitar 3 tahun yang lalu, dan aku nggak punya sertifikatnya karena kalau di Umi itu misal sudah lulus pun harus magang ngajar metode Umi itu selama kurang lebih sekitar 1 bulan atau 2 bulan gitu, aku lupa. Dan aku nggak bisa waktu itu gitu, jadi belum sempat ngulang lagi. Dan alhamdulillah kemarin dikasih kesempatan, baru aja kemarin hari Ahad kemarin aku ujian tashih Qiroati gitu. Dan sebenarnya sama ujiannya, jadi nanti kita akan sharing-sharing, semoga teman-teman bisa ngambil ini ya, ibrahnya ya. Berhubung yang barusan aku ikuti adalah tashih metode Qiroati, maka aku akan share yang barusan aja ya teman-teman gitu. Dan tips dan triknya sebenarnya sama gitu. Kenapa aku bisa lulus dalam 1 kali tahap coba gitu ujian. Kalau misalnya bagi teman-teman yang belum pernah ujian tashih, aku kasih tahu gambarannya. Pertama kali masuk datang, kita akan ngisi formulir, yaitu membawa fotokopi KTP, kemudian pas foto 3x4 latar belakang merah, sama uang pendaftaran. Nah, setelah kita daftar, baru nanti kita nunggu jadwal kita dipanggil. Jadi sistemnya adalah yang pertama tadi ujian fasohah ya, tartil dalam fasohah, kita membaca Al-Quran di depan penguji. Nah, itu dipanggil 5 orang. Kemudian setelah 5 orang itu selesai membaca semuanya, langsung diumumkan dari 5 orang ini siapa aja yang lulus kayak gitu. Lulus ke tahap selanjutnya. Ketika sudah lulus tahap selanjutnya, nanti kita akan ujian gharib dan ujian tajwid. Gitu ya teman-teman. Ini sebagai gambaran. Nah, saat ujian itu dimulai gitu, jadi aku alhamdulillahnya punya kesempatan untuk memperhatikan gitu ya teman-teman. Aku adalah urutan kelima, jadi urutan terakhir, jadi aku memperhatikan yang sebelum-sebelumnya sudah ngaji, kemudian apa aja yang para penguji itu koreksi gitu dari teman-teman yang sudah ngaji, sudah maju duluan gitu. Jadi itu merangkum semua nanti yang akan aku share. Langsung ke tips pertama. Yang pertama adalah jangan buru-buru teman-teman membaca Al-Quran ketika tajwid tashih ini. Mungkin teman-teman ada yang terbiasa bacanya cepet, temponya cepet, tapi saran dari aku adalah di ujian kali ini teman-teman harus lambat. Jadi aku kasih contoh ya. Kalau yang cepat ini kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rata-rata kemarin gitu ya, sebelum hajar itu. Nah, kalau aku ngajinya dari awal sudah temponya kita lambatkan. Jadi makharijul huruf itu tertunaikan dengan sempurna. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa kan teman-teman baca bedanya gitu. Jadi tempo yang lebih lambat itu makharijul hurufnya itu keluar dengan sempurna. Jadi kalau misalnya yang harusnya mencucu, bibir mencucu, atau bacanya
ya gitu. Nah, kalau dibaca cepat itu nggak akan tertunaikan dengan sempurna. Jadi kalau saran dari aku, bacanya temponya lambat. Kalau bisa kayak aku tadi ya, gitu teman-teman. Jadi dilambatkan, kemudian apa? Kemudian makhorijul hurufnya ditunaikan dengan sempurna. Misal harus mencucu, misalnya huruf yang berharokat dhammah itu kan harus mencucu. Kayak au, ya bibirnya harus mencucu. Nah itu tips dari aku, bibir mulut kita itu ketika membaca Al-Quran itu ditunaikan dengan sempurna. Kalau huruf A harus jelas A, bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak gitu teman-teman. Jadi bacanya jelas. Misalnya a'udzu, kan jelas ya mulutnya mana yang dibaca terbuka. A, I, U itu jelas. Kebanyakan dari kita tuh ketika membaca huruf kayak U gitu, itu mulutnya nggak mencucu gitu. Nah, terus dari aku besok ketika ujian mencucu gitu, dan ketika membaca Al-Quran memang harusnya seperti itu ya. Kemudian tempo tadi lambat, kemudian bibir itu ditunaikan, semua makhorijul hurufnya ditunaikan dengan sempurna gitu. Meskipun aku kemarin sudah melewatinya dengan alhamdulillah lulus, tapi ada juga aku ditegur atau dikoreksi gitu. Misalnya huruf huruf qaf. Kan kalau qaf itu kalau aku ya awalnya tuh qiku. Ternyata ada yang kurang teman-teman. Huruf qiku. Huruf qinya gitu. Jadi karena huruf ko, terus qinya nggak langsung ki tapi qi gitu. Kemarin dicontohkan sama pengujinya gitu. Jadi tidak qiku tapi qiku gitu ya. Kemudian tips yang kedua adalah dengung. Ya, ini yang kemarin banyak banget dikoreksi dari teman-teman sebelum hajar. Tuh, jadi karena baca temponya udah cepet, kayak tadi ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udah cepet, jadi dengungnya itu nggak lama. Padahal dengung itu haruslah lama. Makanya Hajar sarankan untuk temponya dilambatin, tempo membaca Al-Qurannya itu dilambatin. Jadi kayak gini. Hajar kasih contoh ya. Kalau yang nggak cepet dulu, kalau yang cepet dulu, yang cepet. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebenarnya nggak secepat itu sih kemarin, tapi teman-teman itu kemarin tetap dengungnya itu kurang lama. Tapi kalau misalnya kita temponya sudah lambat, insya Allah dengungnya akan lama. Contohnya ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Jelaskan teman-teman bedanya. Contoh mungkin gak secepat tadi, tapi ada yang bacanya gini, innalladzina, itu kurang. Innalladzina masih kurang. Yang tepat adalah agak dilamain lagi. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Gitu ya teman-teman. Jadi dengung itu sangat-sangat pengaruh di kelulusan teman-teman gitu. Jadi ketika bacanya kurang lama, pasti nanti sama penguji kurang lama, dengungmu kurang lama gitu, digituin kemarin gitu. Sama huruf kemarin itu yang ada ya, kemarin itu lagi-lagi ke makhorijul huruf. Jadi kita harus bisa bedain misalnya yang huruf fa dan sa, sha itu harus jelas. Kemudian the sama vo itu kemarin ada yang Hajar lihat ditegur karena huruf huruf zal sama vo itu hampir sama dibacanya. Misalnya
minadh-dhalimin. Beda kan sama kalau kita sudah bacanya sudah sempurna, sudah beda, sudah bagus gitu, akan sangat terlihat mana huruf dho dan huruf dha gitu. Nah, kita masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini itu sangat penting juga, yaitu ujian Fawatihus Suwar. Nah, ketika ujian fasoha tajwid ujian baca Quran itu, teman-teman, setelah kita membaca Al-Quran, akan ada kita disuruh membaca Fawatihus Suwar yang seperti ini, yang Hamim. Nah, tips dari aku adalah pakai jari. Jadi kita ngitung pakai jari. Aku juga kemarin gitu, setiap aku ujian itu pasti aku pakai jari. Karena apa ya? Untuk memastikan apakah udah sampai, udah panjangnya, apakah udah sempurna apa belum gitu. Nah, karena teman-teman pasti sudah belajar tentang tajwid, jadi kan sudah tahu mana yang harus panjangnya 3 alif dan mana yang 1 alif panjangnya ya. Kalau yang 1 alif panjangnya ada ha ya to ha ro. Huruf ha, ya, to, ha sama ro. Kalau misalnya yang hurufnya yang 3 alif itu ada huruf nun, qaf, sin, ain, sin, nun, qaf, sod, nun, qaf, sod, ain, sin, lam sama kaf. Lam, kaf, mim. Itu yang hurufnya 3 alif dibacanya. Contohnya yang paling sering teman-teman agak kesulitan adalah di surat Maryam ya, awal surat Maryam itu kaf ha ya ain sod. Nah, bacanya adalah caranya 6. Kaf ha ya ain sod gitu. Jadi alif lam mim misalnya. Alif lam mim. Alif lam mim ro. Aku kasih contoh seperti itu kurang lebih. Mungkin kalau ada yang lebih senior dan lebih mungkin bacaan Hajar masih kurang atau seperti apa, bisa di komen ya gitu teman-teman. Itu tips dari Hajar, dari Fawatihus Suwar disempurnakan. Jadi ada 3 tips yang perlu teman-teman lakukan ketika ujian tashih. Begitu ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalaupun yang teman-teman lain mungkin berbeda, ya monggo. Tapi kalau misalnya dari pengalaman Hajar seperti ini, gitu. Dan insya Allah ketika sudah begitu, ngajinya sudah lambat, kemudian makharijul hurufnya terkeluarkan dengan sempurna, insya Allah lulus. Jadi meskipun kita grogi, dan kita harus tetap pelan-pelan. Bahkan kalau pengalaman Hajar sendiri, kalau pelan-pelan itu lebih rileks teman-teman. Jadi misalnya ya, tadi contohnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Tarik nafas. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Gitu. Nah, ada satu lagi. Berarti ada 4 ya teman-teman. Mohon maaf. Adalah waqaf ibtida. Waqaf ibtida atau tempat di mana harus berhenti dan mana harus melanjutkan lagi. Karena kita temponya lambat, jadi teman-teman harus tahu di mana tempat yang kita harus boleh berhenti dan yang tidak.
Oke, itulah tadi tips dan trik dari aku, ada 4. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau atau kemarin pernah gagal ikut ujian TASHI, semoga bisa lulus ya, lulus dengan nilai terbaik. Amin. Mungkin itu aja dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan bisa menebarkan kebaikan dan keindahan Al-Quran.